75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Bagaimana dengan batu bara? Produksi batu bara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2034 dan selanjutnya mengalami penurunan produksi. Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia terhenti. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Salah satu alasan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum, kondisi tersebut seharusnya sudah cukup menyadarkan manusia untuk mulai beralih ke EBT atau energi baru terbarukan. Pada dasarnya, di Indonesia memiliki EBT yang sangat berlimpah. Hal tersebut dapat kita lihat dari target 23% EBT yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tentunya EBT di Indonesia dapat dimulai dari mana saja, contohnya dari panas matahari, angin, dan air. Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi di dunia, yang tersebar secara merata dari Sabang sampai Merauke. Data dari Institute for Essential Service Reform tahun 2019 menyebutkan bahwa potensi tenaga air di Indonesia mencapai 75 gigawatt, panas bumi mencapai 28 gigawatt, bioenergi mencapai 33 gigawatt, angin mencapai 61 gigawatt, dan surya mencapai 208 gigawatt. Selain dari sumber daya alam, terdapat EBT yang dapat dibuat atau ditemukan di kehidupan sehari-hari, yaitu EBT yang berasal dari getaran. Getaran di sini dapat berasal dari getaran suara atau getaran yang dibuat oleh manusia dengan jalan kaki dan kendaraan. EBT getaran tersebut dapat dihasilkan di tempat-tempat umum di Indonesia maupun sarana transportasi, contohnya jalan tol. Di jalan tol, EBT ini dapat ditemukan dengan mudah karena jalan tol ramai dilalui banyak kendaraan, mengingat perannya sebagai jalur distribusi sehingga terjadi aktivitas selama 24 jam. Di Indonesia, pembangunan jalan sedang gencar-gencarnya dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mempermudah pelayanan distribusi. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Indonesia memiliki panjang tol sebesar 1.577,38 km, sehingga dapat dimanfaatkan getaran dan suaranya. Menurut data terbaru dari Badan Pengatur Jalan Tol, terdapat beberapa jalan tol yang padat seperti Jalan Tol Jakarta Cikampek yang volume kendaraannya mencapai 205.111.304 kendaraan per tahun, dan disusul Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi yang mencapai 187.758.759 kendaraan per tahun, serta Jakarta Tangerang mencapai 133.040.272 kendaraan per tahun. Pada jalan tol biasanya terdapat speed bump yang mana terletak pada beberapa ruas jalan. Speed bump ini berguna untuk meningkatkan kesadaran pengemudi agar tidak mengantuk. Pada speed bump ini dapat dimanfaatkan getaran yang didapatkan saat kendaraan melewatinya. Selain itu, banyaknya kendaraan yang melalui jalan tol juga menimbulkan suara dari kendaraan sendiri. Getaran dan suara tersebutlah yang terdapat pada jalan tol ini dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Hal ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan efek piezoelektrik. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan berupa metode deskripsi kualitatif dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan proses bagaimana cara kerja energi harvesting dari speed bump dan suara bising kendaraan pada jalan tol. Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data kualitatif dan data kuantitatif dari jurnal dan berita online. Piezoelektrik adalah sejenis transducer yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya berasal dari tekanan, percepatan, pegangan, atau gaya. Piezoelektrik disebut juga efek piezoelektrik, yaitu muatan yang terakumulasi dalam bahan padat tertentu seperti kristal dan keramik. Efek piezoelektrik itu sendiri disebabkan oleh interaksi elektromagnetik linier antara komponen mekanik dan listrik dalam kristal. Ketika badan piezoelektrik ditekan dengan sengaja, maka akan menghasilkan gaya medan listrik pada medan piezoelektrik, sehingga
juga secara otomatis menggerakkan kristal piezoelektrik yang terbuat dari bahan dielektrik, sehingga pada saat bahan dielektrik ditekan, maka akan terbentuk medan listrik. Ketika medan listrik melewati bahan, molekul terpolarisasi segera beradaptasi dengan medan listrik dan menghasilkan dipol dan struktur kristal yang diinduksi molekul. Daya listrik yang dihasilkan oleh medan listrik merupakan gaya kekalan, karena energi potensial sebanding dengan tegangan, dan energi potensial dihasilkan ketika bahan bermuatan ditekan. Besarnya energi yang dihasilkan pada piezoelektrik itu dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu besarnya beban, frekuensi beban, dan temperatur. Ketika kendaraan yang sama berjalan dengan kecepatan yang berbeda di jalan, keadaan tegangan unit listrik piezoelektrik dapat disederhanakan menjadi perubahan frekuensi beban yang sama. Selain itu, besar dan frekuensi beban memiliki korelasi yang berbanding lurus antara tegangan terbuka dan hasil energi atau daya yang dihasilkan oleh piezoelektrik, ketika frekuensi beban konstan dan hubungannya mengikuti polinomial kubik. Menurut Barleycorn dan Kreuger, sifat material dari piezoelektrik dipengaruhi oleh suhu di sekitar. Hal ini dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa saat terjadi kenaikan suhu, tegangan rangkaian terbuka perlahan-lahan berkurang dan muatan meningkat secara bertahap. Secara umum, material piezoelektrik banyak macamnya, namun yang kerap digunakan dalam energi harvesting merupakan jenis piezoelektrik PZT karena ketersediaannya yang mudah untuk didapatkan. Jenis piezoelektrik PZT ada berbagai macam jenis yang biasa digunakan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang biasa digunakan sebagai energi harvesting ada beberapa seperti PZT5A4E yang merupakan piezokeramik tipe industri 5A, PSI5H4E piezokeramik tipe industri 5H, PSI5J1E piezokeramik tipe industri 5J, dan PZT-PNN keramik piezoelektrik yang dibuat dengan reaksi solidifikasi suhu rendah untuk secara efektif menahan penguapan PBO. Pada sound harvesting sendiri, jenis piezoelektrik yang digunakan merupakan jenis piezoelektrik Q220503YB. Keputusan ini diambil berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Syed Idris Hasan yang mana menyebutkan bahwa jenis piezoelektrik ini menghasilkan efisiensi output yang paling tinggi dibandingkan jenis lainnya, yaitu menghasilkan output mencapai 33 decibel watt. Piezoelektrik ini sendiri berbahan PZT5A4E, menghasilkan kebocoran arus yang sangat rendah dan permeabilitas magnetik yang rendah. PZT5A4E beroperasi pada rentang suhu yang luas dan relatif tidak sensitif terhadap suhu, sehingga sangat cocok digunakan pada perangkat ini. Pada speed bump, piezoelektrik yang digunakan merupakan jenis material PZT-PNN. Karakteristik dielectric emission dan akustik dari kristal menunjukkan bahwa mereka memiliki komposisi 0,4 PZT dan 0,6 PNN yang memadai untuk alat ini. Urutan pertama yang diharapkan transisi dari fase relaksasi suhu kamar ke paraelektrik suhu tinggi fase terjadi pada suhu yang sama seperti pada sampel keramik. Dengan demikian, jenis material ini sangat cocok untuk digunakan pada perangkat ini. Cara kerja speed bump energi harvesting yaitu mengubah energi yang dihasilkan oleh gerakan kendaraan melalui speed bump menjadi energi listrik dengan memanfaatkan efek piezoelektrik. Alur dari cara kerja sistem ini yaitu energi mekanik yang dihasilkan oleh kendaraan yang melintasnya membuat sistem cantilever dengan material piezoelektrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya, konverter berguna untuk mengubah impuls menjadi tegangan DC yang lebih kontinu. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke energi storage untuk menampung daya yang dihasilkan. Cara kerja sound energy harvesting secara sederhananya yaitu gelombang suara yang diterima menggerakkan material piezoelektrik yang mana nantinya akan terjadi efek piezoelektrik sehingga dihasilkan listrik. Suara sebagai sumber energi listrik ditangkap oleh reflektor sebagai penerima gelombang suara. Lalu, antena sebagai alat agar gelombang suara dapat terfokus pada suatu titik yang didapat dari pantulan reflektor. Selanjutnya, pada piezoelektrik sebagai bahan agar terjadinya efek piezoelektrik yang dapat menghasilkan listrik. Sebelum menuju energi storage, energi listrik perlu melalui rectifier, yang mana sebagai penyarah gelombang yaitu mengubah arus AC ke DC. Pada rectifier ini cukup berpengaruh pada efisiensi dari energi harvesting, sehingga diperlukan interface sirkuit yang tepat. Setelah itu, arus DC tersebut menuju energi storage sebagai penampungan daya yang dihasilkan selama rangkaian berjalan. Mekanisme dari kedua energi harvesting tersebut terbagi menjadi 4 langkah yaitu media penangkap, efek piezoelektrik, inverter, dan energi storage.
Cara untuk mengintegrasikan kedua sistem energi harvesting tersebut dengan menyalurkan energi listrik yang dihasilkan menuju suatu penyimpanan yang sama. Sistem energi harvesting ini didesain untuk berada pada beberapa ruas jalan tol. Hal ini dikarenakan speed bump digunakan sebagai pengingat bagi mobil agar meningkatkan kesadaran. Selain itu, speed bump juga dapat diletakkan pada daerah lain yang mana menjadi pengingat bagi pengemudi untuk terjaga saat berkendara, terlebih apabila jalan tol akan berbelok. Letak energi harvesting dari suara bising diletakkan dengan ketinggian rata-rata kendaraan yang berada pada suatu rangkaian lampu tol. Lalu, letak dari energi storage dari setiap sistem yang terdiri dari sebuah speed bump dan perangkat sound energy harvesting berada pada sebelah tiang lampu. Untuk hasil listrik yang dihasilkan oleh sistem energi harvesting ini dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu dari speed bump dan hasil dari sound harvesting. Berdasarkan dari tabel, berat kendaraan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan, yang mana semakin berat kendaraan, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Apabila asumsi sebuah kendaraan yang melewati speed bump adalah berat 162 kg, maka baterai yang tersuplai energi sebesar 10,71 mA. Selanjutnya, melalui perangkat sound energy harvesting, dapat diketahui besar energi yang dihasilkan berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Feng adalah memenuhi bahwa piezoelektrik Q220A4503YB ketika level suara dinaikkan dari 60 desibel menjadi 85 desibel, output piezoelektrik juga meningkat secara linear. Ketika tingkat suara 85 desibel dan di atas, output menjadi jenuh yang memungkinkan karena kekakuan bahan piezoelektrik. Sinyal tegangan keluaran maksimum piezoelektrik ditemukan mencapai nilai sekitar 3,894 volt pada 96 desibel. Output piezoelektrik ketika dihubungkan voltage rectifier atau multiplier circuit memiliki tegangan output 3,504 volt pada tingkat intensitas 96 desibel. Sedangkan voltage multiplier Villard dan Dixon menggandakan input dari piezoelektrik dan output yang dihasilkan tegangan masing-masing 9,817 volt dan 9,593 volt pada tingkat intensitas 96 desibel. Asumsi kendaraan yang melewati speed bump sebanyak 1000 unit per hari dengan rata-rata berat 162 kg. Maka energi yang dihasilkan pada speed bump akan menghasilkan 10,71 ampere. Selanjutnya, pada perangkat ini masih terdapat sound energy harvesting sehingga dapat menghasilkan energi dengan tegangan 9,01 volt pada suara dengan tingkat 90 desibel. Berdasarkan data tersebut, apabila perangkat ini digunakan untuk mengisi baterai 150 Ah 12 volt, maka hanya dengan speed bump saja dapat terisi dengan waktu sekitar 14 jam. Sehingga apabila ditambah dengan sound energy harvesting, dapat tercapai lebih cepat. Baterai yang telah diisi ini tentunya dapat menyalurkan energi untuk diteruskan pada lampu tol jenis LED 30 volt 12 volt. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam mewujudkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan sumber energi terbarukan secara mandiri dapat terwujud. Hal ini dikarenakan oleh perangkat energi harvesting dari speed bump dan suara bising kendaraan menggunakan piezoelektrik memungkinkan untuk menghidupkan lampu pada jalan tol. Dengan menggunakan material yang telah ditentukan dan mendesain perangkat berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, energi yang dihasilkan cukup untuk menyuplai baterai sehingga dapat menghidupkan lampu pada jalan tol. Untuk merealisasikan inovasi ini tentunya tidak berhenti pada saat ini saja, dan ide ini memiliki beberapa kelemahan dan masih bisa ditingkatkan dan dapat diaplikasikan di sekitar kita. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah menonton video ini dan dukungannya terhadap inovasi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.